Selamat siang, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat Jadi siang. selamat bergabung kembali ini di public lecture mingguan kita gitu. So today we will discuss complementary aspect to your design experience. So we will discuss about colors here. So in some previous meetings, you already learned about nirmana, two-dimensional nirmana, and then three-dimensional nirmana, and also ground element. And then you are already maybe exploring about the composition. So today we will talk about complementary aspect. That's called color. So I will share the screen here. Okay. Can you see my screen here, Yes, everyone? yes, it's clear, Pak Aryo. Okay, thank you, Bu Stefi. So just like you see in the title of this the poster, so the title is experiencing color. So maybe color is uh, uh, every place around us, and then color is everywhere, and then you can see the color in the man-made environment. You can see color in the nature. You can see color in your outfit. So that color is our daily activity complementer. So that here you can see that colors around us, just like you see here. Maybe the combination of the colors in the picture here show us that there are a lot of combination of colors. First, you can found orange, and then you can found yellow, and then also there is blue, and then green, and then purple. So in this picture, you can see the various colors that attach in the building. And then colors not only found in the building, but also in the nature. And then later we will understand the difference between the color in the man-made environment and also color in the natural object. Jadi mungkin teman-teman sehari-hari itu sudah sangat dekat gitu ya dengan warna ya. Jadi mulai dari bangun tidur, mungkin ngelihat sekitar kamar, oke, dindingnya warnanya apa? Putih misalnya. Ataupun mungkin lantainya warna apa? Terus kemudian gadgetnya warna apa sih? Misalnya merah. Terus kemudian saat teman-teman keluar dari rumah, melihat yang ada di alam, oke, langitnya cerah, warnanya biru, daunnya segar sekali ya warna hijau. So actually colors is strongly around us. And then maybe when you see the sky is dynamically change in color. Maybe in the morning you can have a yellowish color of sky, and then after that in the midday you can see the clear blue sky, and then in the night it is got darker, and then it's also influenced by the weather. Jadi langit itu sangat dinamis sekali tuh teman-teman. Pagi, siang, malam itu sangat berbeda gitu warnanya. Bahkan siang pun kalau misalnya mendung ataupun mungkin sedang hujan, itu berbeda lagi tuh teman-teman. Jadi ibaratnya perubahan yang ada di alam itu sangat dinamis, dynamically change. And then not only the sky, maybe when you see the color of the leaves, when the leaves got enough nutrition, the color maybe can be a fresh green. And then after that, when the leaves is lack of nutrition, it start to get yellowish. And then when it is fall from the tree, it has got a brown color or maybe black. So that's the dynamically change of colors in nature. Here you can see the sky. And then after that in man-made environment, di karya-karya arsitektur, di rumah, di kendaraan, di jalan, di toko-toko. Nah, itu semua sangat erat kaitannya dengan warna, seperti itu yang teman-teman alami ya. Misalnya di sini dari baju anak-anak ini, terus kemudian bagaimana si bangunan juga merespon si alam yang ada di sini, rerumputan. Nah, banyak sekali kombinasi warna di situ. Nah, di sini in this picture you can see also the
the color of the sky here, and then the combination with the horizon line that's shaped by the hilly contour, and also a mountain here. So the combination, it is got a brownish color and then yellowish, and then got a transition into the sky color. That's light blue color. Kemudian di sini juga teman-teman bisa lihat nih. Jadi kalau tadi mungkin alam yang memang sudah diciptakan Allah seperti itu gitu warnanya, sebegitu kayanya, sebegitu indahnya, sebegitu harmonisnya. Nah, di sini sebenarnya nanti teman-teman juga perannya juga nanti ya, mungkin sebagai desainer dan juga kemudian sebagai calon-calon arsitek ya. Nah, itu teman-teman nanti juga bisa gitu ya, menata ya apa yang sebenarnya sudah ada di alam gitu. Mungkin nanti misalnya teman-teman bermain-main seperti dengan kasus kita sekarang ya, ground plan. So maybe later you can also designing some public space that consists of ground, and then choosing the variation colors of the tree, of the plants, of the flower here, just like in this picture. This picture is the landscape design in the English garden style design. Yeah. You can see the various color. Walaupun warnanya beragam di sini, tapi desainernya berusaha untuk menciptakan harmonis tadi, harmonisan gitu. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar ya, oh ada variasi ukuran, sizingnya seperti apa, tatanannya bagaimana. Nah, kalau di sini kita akan lebih focusing on the colors. Yeah. Here you can see the okay, maybe the basic color is green, but there are a lot of variation here. There is dark green, and then pastel green, and then there is also a color of purple and red, and also yellow here. So this is a man-made landscape garden here. Nah, sebenarnya ini salah satu aspek yang penting juga nih teman-teman. Jadi some people have misconception about color. They may feel certain colors should never be used together. Certain colors are always unflattering, or certain colors indicate a person character. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita itu punya penilaian gitu, atau terstigma juga gitu, bahwa kadang-kadang wah kalau kombinasi warna seperti itu tuh buruk loh, ataupun mungkin warna kayak gitu tuh sebenarnya kurang baik loh untuk ini. Nah, sebenarnya ide-ide seperti itu, ataupun mungkin tadi perkataan-perkataan seperti itu, miskonsepsi itu malah akan mengurangi enjoyment kita gitu terhadap bagaimana sebenarnya kita bisa mainan tuh dengan warna tuh yang sebenarnya sebelumnya tidak terbatas gitu ya, tapi dengan adanya tadi perkataan-perkataan, the misconception about color, and then yes, we just lost the enjoyment when we try to mixing colors, when we try to use color maybe in our project, in choosing our outfit, or in choosing our vehicle colors for daily use. So actually, in this, you have to let go this kind of misconception, talk about colors, so that you can be more enjoying to mix match with color. Yeah. Nah, sebenarnya warna itu adalah salah satu stimuli yang paling penting tuh teman-teman yang ada di dunia ya, gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya, mungkin zaman SMA dulu, zaman ya sekolah, teman-teman sudah tahu di pelajaran biologi, gimana sih objek itu bisa kita lihat, terus gimana sih warna itu bisa kita tangkap. Nah, sebenarnya sebelum kita bahas ya tentang kombinasi dan lain-lain, penggunaannya, nah kita harus paham dulu ini caranya, prinsip dasarnya gitu. Jadi color as the sensation resulting from stimulating the eyes retina with light waves of certain wavelength. Jadi ada cahaya, sumber cahaya yang kemudian itu dipantulkan ke sebuah objek tuh, yang ada di sekitar teman-teman. Dan kemudian pantulan tersebut akan ditangkap oleh mata kita masuk ke retina ya, dan kemudian diproses tuh oleh pikiran kita, oleh otak kita. Jadi kita nanti bisa tahu, oh objeknya tuh itu. Oh ternyata ukurannya segitu ya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan warna, itu nanti dia terkait dengan panjang gelombang cahayanya tadi. Gitu. Nanti panjang gelombang cahaya yang akan
dipantulkan di objek atau di benda-benda sekitar teman-teman ya. Terus kemudian yang masuk ke dalam mata kita, masuk ke dalam diproses sama otak, nah itu akan menimbulkan warna tuh, teman-teman. Nah, seperti itu. So, the sensation have been given name such as red, green, and purple, and so on. Jadi nanti akan ada juga warna-warna yang turunan dari warna-warna dasar atau primary color. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman. Jadi wavelength in array of light can be measured on a nanometer gitu. Jadi skalanya itu adalah nanometer seperti ini. Nanti dengan panjang gelombang misalnya 780 sampai 658 nanometer itu dia akan menimbulkan warna red. Nah, itu kan ada range-nya tuh 780 sampai 68. So that's a range of number is giving a change for the colors to got its modification. So maybe in some specific amount, maybe around 750, the colors is red with any kind of characteristic. Maybe it's quite light or quite dark. So the red colors is ranging around 780 till 658 here. And then you can see the orange. How about the wavelength of yellow? And then green, blue, and violet. So actually that wavelength is captured by our retina and then also processed by our brain here. Jadi itu yang sebenarnya membedakan warna tuh yang kita tangkap di sehari-hari. Nah, sebenarnya ada beberapa keyword yang harus teman-teman pahami ya, basicnya saja gitu, supaya teman-teman lebih tahu gitu ya. Mungkin teman-teman mungkin sudah sering juga, you already found it maybe in some digital drawing application, just like Corel Draw, and then Photoshop, Illustrator, or something like that, Procreate. I think you already found this kind of word, just like hue, and then saturation, contrast, brightness, or so on. So actually, we just do some refreshment here. Jadi yang pertama itu adalah hue nih teman-teman. Jadi hue is another word for color. Jadi sebenarnya hue itu adalah another word, jadi kata-kata lain untuk menggambarkan color tuh teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan mendengar yang namanya value. Jadi value itu refers to the lightness or darkness of a color tuh. Jadi nanti di situ akan menentukan tuh seberapa terang sih warnanya, misalnya merah. Value-nya misalnya berapa? Oh, ternyata dia akan bisa jadi lebih terang. Ataupun mungkin nanti bisa jadi lebih gelap. Nah, itu adalah value dari warna tuh, teman-teman. Nah, di sini di value itu nanti akan dibagi jadi dua lagi. Maaf ya, teman-teman, sambil tak coret ya. Jadi nanti teman-teman di value itu akan ada yang namanya shades dan tints. Mungkin teman-teman sudah sering juga dengar ya di aplikasi menggambar ya. Nah, kalau shades itu dia akan cenderung menambahkan warna hitam daripada warna dasarnya. Jadi misalnya warna dasarnya adalah merah ini ya, hue-nya itu. Nah, nanti kalau ditambahkan warna hitam, semakin dark, itu istilahnya adalah shades tuh teman-teman. Nah, saat nanti teman-teman akan menambahkan warna yang lebih cerah, itu nanti istilahnya jadi tints. Nah, di sini. Nah, jadi di sini merahnya lebih gelap, tuh, mungkin merah darah, terus kemudian yang ini merahnya lebih terang nih. Itu mungkin mendekati seragam sekolah gitu ya, ataupun merah yang terang lah seperti itu, light red. Terus kemudian nanti yang ketiga itu ada yang namanya intensity, teman-teman. Ini tiga basic word yang harus teman-teman pahami tuh. Jadi intensity itu nanti dia kaitannya dengan seberapa pekat warnanya gitu. Kalau tadi shades dan tint itu kan seberapa terang gitu ya warna. Nah, kalau intensity itu seberapa pekat sih warnanya. Apakah berarti kalau nanti intensity-nya dinaikkan, so when we increasing the amount of intensity, we can see a more pure color. And then when we try to reducing the intensity of the hue, we will get a dullness of color, dullness. So it is not pure anymore.
like that. Atau di bahasa lainnya ini teman-teman adalah saturation tuh intensity tuh. Jadi saturation. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita sambil jalan deh bahas. Kalau sekarang teman-teman masih agak ini ya, bingung gitu. Nah, di sini sebenarnya ada salah satu media. So there is one method that maybe already invented long time ago by Isaac Newton here. So it's called color wheel. Jadi mungkin teman-teman sudah sering ya menemukan ini ya. Dulu soalnya pas SMA pasti juga sudah dibahas ya. Ada roda warna. Terus nanti kalau diputer kenceng jadi warna putih. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya is a long time ago invented by Isaac Newton, one of the color wheel in 1666 here. So it have a shape of circle here that consists of some colors here. There is primary colors and then secondary and also tertiary colors here. So here, one of the tools that can help you or help us to understand more about the color. This is the basic tools here. Jadi ini adalah tools basic nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen memadu padankan warna, bisa menggunakan ini sebagai salah satu metodenya. Paling sederhana ya. Sebenarnya ini color wheel. Jadi yang kiri dan kanan itu sama-sama color wheel nih teman-teman sebenarnya. The left and the right is the same. It's called color wheel. But the difference, the left one is more basic color wheel. And then the right one is the color wheel that affected by the value. Jadi tadi yang sudah terkena value. Jadi udah ada tint-nya, terus udah ada shade-nya. Jadi kalau kita semakin ke dalam nih dibagi tadi ya, semakin terang nih. Misalnya ini, saya memilih kuning. Terus semakin dalam nih kuningnya adalah kuning terang, light yellow misalnya. Semakin ke sini kuningnya semakin gelap. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sama dengan ini, cuma dia dibagi lagi tadi. Nah, jadi beberapa value di situ. Nah, kemudian sebenarnya di color wheel itu sendiri, hanya dengan mungkin teman-teman tools ini, sebenarnya teman-teman sudah dengan mudah bisa mengidentifikasi itu, udah bisa tahu which one is warm colors, and then which one is cool colors here. So here in this picture, you can see that the left part of this color wheel is consists of warm colors, and then the right one is consists of cool colors. Jadi bisa kita lihat nih warna-warna yang hangat tuh seperti apa sih. Jadi ada kuning, ada oranye, dan lain-lain sampai ungu. Terus cool color itu basicnya adalah hijau, terus kemudian biru. Nah, itu termasuk ke dalam cool colors, teman-teman. Nah, situ. Jadi mungkin teman-teman ya dalam aplikasi editing foto misalnya, teman-teman sering dengar ya temperature gitu. Jadi editing temperature. Actually, you are setting the effect that you can see become warm colors or cool colors. That's about the temperature. So, jadi sebenarnya perbedaan temperatur ini ada alasannya tuh teman-teman. Jadi biasanya saat teman-teman memilih warna yang ada di sebelah kiri, berarti teman-teman pengen menciptakan satu kesan yang berbeda gitu dengan yang ada di sebelah kanan, lebih cool gitu. Jadi nantinya teman-teman dalam pemilihan warna itu akan sangat terkait sama maksudnya tuh. Jadi maksudnya apa sih desain saya ini? Perasaan apa sih yang pengen saya ciptakan? Ataupun mungkin atmosfer bagaimana sih yang pengen saya ciptakan untuk si pelihatnya? So actually the color choosing process is depends on the meaning of your design. Jadi seperti itu. Misalnya warna-warna hangat itu digunakan untuk bring mind coziness and energy, gitu. Jadi membangkitkan kenyamanan dan juga energi. And then while cool colors are associated with serenity and isolation, teman-teman. Jadi sebelah kanan sifatnya lebih mendinginkan gitu, yang kiri itu menghangatkan. Nanti akan kita lihat ya teman-teman di
aplikasinya. Gitu. Nah, kalau tadi kita masih bahas tentang basic dari color wheel ya teman-teman ya. So in the previous slide we discuss the detail about the color wheel, about the variation, and also about the classification. Which one is cool colors and which one is warm colors. Nah, kemudian yang di slide ini nanti beberapa slide kita akan mungkin mendiskusikan sedikit tentang color combination. Jadi color combination itu sangat penting tuh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pengen membuat suatu komposisi ataupun mungkin suatu sketsa. Sebenarnya warna apa sih yang paling baik? Kombinasinya bagaimana saja sih? Nah, di sini nanti adalah teori-teori dasar yang bisa teman-teman kembangkan nantinya tuh. Jadi yang pertama adalah complementary nih teman-teman. Jadi complementary itu apa? Jadi saat kita bicara tentang complementary, warna yang ada di color wheel itu, misalnya kita memilih warna merah. Nah, kemudian complementary itu adalah warna yang ada di seberangnya tuh teman-teman. Tuh. Jadi warna cyan ini ya kalau bahasa Inggrisnya gitu. So the complementary is two colors that are on opposite sides nih teman-teman. Jadi misalnya teman-teman memilih hijau. Nah, opposite-nya adalah sebelah sini. Jadi itu adalah salah satu metode yang paling basic nih, teman-teman. Misalnya teman-teman memilih yang oranye, ya berarti komplementernya yang sebelah sini. Nah, itu. Dan seterusnya tuh teman-teman. Jadi itu adalah complementary. Jadi this combination provides a high contrast and high impact color combination. Jadi saat teman-teman misalnya membuat desain grafis, saya pengen memilih warna kuning dan biru. Nah, sebenarnya efek complementary ini akan saling menguatkan ataupun membuat kontras ya. Karena kuning itu sangat kontras sekali dengan biru gitu. Jadi efek yang pengen diciptakan adalah efek kontras tuh teman-teman. So the complementary is good for creating contrast composition. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah monokromatik teman-teman. Jadi monokromatik itu berdasarkan variasi dari satu warna, teman-teman. So actually the monochromatic is based on one single hue here. Just like this, the hue is orange, and then it's modified with the shades, and then the tones and the tint. So actually the basic color of the hue is orange here. Di sini kita bisa lihat ada oranye yang benar-benar pekat, ada yang agak terang, ada yang mungkin pertengahan. Nah, itu adalah warna-warna monokromatik. Jadi mungkin teman-teman saat ingin membuat komposisi, mungkin tidak ingin menciptakan banyak warna, nah, sebenarnya bisa menggunakan warna ini gitu. Dan ini adalah salah satu yang cukup mudah dan efeknya cukup mudah juga untuk menciptakan harmoni itu, teman-teman. Nanti juga berlaku seterusnya ya. Misalnya pengen menggunakan yang biru ini, cyan ini. Nah, mungkin nanti yang di sini yang pekat sekali, agak gelap, karena terkait shades-nya tadi ya. Terus kemudian ada yang putih, yang agak putih di situ. Nah, itu adalah yang kedua, monokrom. Ini ada 4 kok nanti, nggak banyak. Nah, yang ketiga itu adalah analog. Jadi, analog ini adalah warna yang saling bersebelahan. Jadi, 3 colors that are side by side on the color wheel here. So, you can see here the side by side color here. 3 colors, 1, 2, 3. So, here, here, here. Dan juga berlaku untuk seterusnya, teman-teman. Jadi bisa saja ini, ataupun ini. Nah, itu adalah analog color. Nah, seperti itu. Jadi, dalam analog itu nanti, teman-teman, rules-nya adalah satu warna akan dijadikan satu warna yang dominan. Dominan color. Misalnya di sini nih, oranye, hijau, dan kuning nih. Teman-teman misalnya pengen menggunakan color combination analog here, analog. So you have to choose one as a dominant color. Maybe you can choose orange. Okay, I will pick orange. So that the yellow and the green become an accent. Jadi kuning dan hijaunya itu tidak
tidak terlalu banyak porsinya tuh. Jadi yang oranye tadi memang benar-benar di highlight. Nah, seperti itu. Biasanya teknik analog itu digunakan untuk seperti itu, teman-teman. Oke, sorry. Dan ini ada triadic. Oh, ada 2 lagi. Triadic is 3 colors that are evenly spaced. Sama dengan analog tadi. Tapi kalau triadic ini 3 warna, tapi mereka mempunyai space yang sama. Space itu apa? Nah, di sini misalnya antara merah, biru, dan hijau. So between red, blue, and green here, you can see the same amount of space. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also 1, 2, 3. Dan juga berlaku untuk yang lain tuh, teman-teman. Misalnya memilih yang ini. Saya mau memilih ini. Oke, berlaku juga seperti itu. 1, 2, 3 di sini. Kemudian 1, 2, 3 di sini. Nah, that's called triadic color, teman-teman. Jadi sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, cuma di sini dia warnanya akan lebih kaya ya, karena tidak hanya berjejer saja. Terus yang terakhir, tetradic. Kalau tetradic ini space-nya sama, tapi ada terdiri dari 4 warna. So actually the tetradic is almost the same concept with the triadic, but we choose 4 colors here with same space. So the space here is 2. Jadi mungkin paling mudah ya teman-teman mungkin mulai memahami ya color wheel-nya seperti apa. Jadi nanti tinggal bisa dimainkan sesuai keinginan teman-teman. Mau membuat desain yang kesannya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, ini ada salah satu aplikasi ya teman-teman ya. Salah satu aplikasi penggunaan warna nih pada lukisan nih teman-teman. Jadi two-dimensional composition. Jadi yang di sini dipakai adalah complementary color scheme. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi complementary kan tadi berseberangan ya. Warna basic yang digunakan di sini adalah merah dan hijau nih di sini. Ini ada merah, terus ada hijau. Dan yang lain-lain adalah variasinya. Tapi sebenarnya basicnya merah juga. Ini merah cuman agak lebih tint. Terus kemudian yang ini merah lebih shade. Nah, seperti itu. Jadi coba kita lihat tadi ya. Jadi merah itu posisinya di atas, dan green itu posisinya ada di sebelahnya, berarti di seberangnya. Dan yang lain adalah turunannya gitu. So this painting by John Anderson here. So this is showing us the method of using complementary color scheme here. So actually the basic color is red and also green. And then that's the modification of red and green. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya itu, dan yang ini sebenarnya lebih menjelaskan ke keterbentukannya si color wheel tadi ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung. Kalau tadi kan untuk meng-create palet warna tadi ya, memilih warna apa sih yang pas gitu. Nah kalau di sini sebenarnya menjelaskan asal-usul dari color wheel itu sendiri. Jadi ada yang namanya primary colors, warna intinya. Terus kemudian ada yang namanya secondary colors. Dan ada yang tertiary colors tuh teman-teman. Jadi aslinya kalau kita breakdown tadi ya, color wheel, actually it consists of basic primary colors here. It consists of yellow and also red and blue here. Here. So and then after that, when we go into the secondary color, we have a richer color here. Jadi warnanya lebih kaya tuh teman-teman. Jadi adalah warna-warna yang digunakan untuk dengan cara menggabungkan tadi ya warna-warna basic gitu. Jadi ketemu hijau, terus ketemu warna orange, terus ketemu warna ungu, dan kemudian seterusnya ya. Tertiary adalah menggabungkan warna sekunder tadi, oranye, terus kemudian hijau dan juga
ungu dengan warna-warna yang lain tuh, dengan warna-warna basic. Nah, jadinya lebih kaya. Nah, sebenarnya color wheel itu keterbentukannya seperti itu tuh, teman-teman. Jadi ada yang namanya tertiary colors. Jadi primary itu benar-benar basic. Kalau secondary is combining the basic color, two basic color. And then in tertiary color, you combining the secondary colors with one primary color. That's the basic of color wheel. Mudah-mudahan teman-teman belum ini ya, nggak belibet nih istilahnya. Sambil jalan deh dipahami. Nah, ini tadi yang saya katakan ada shade, tint, dan tones. Mengingatkan lagi saja gitu. Jadi shade itu misalnya kita hiunya adalah merah, warna basic. Terus kemudian semakin shade ke sana semakin gelap nih. Jadi merah, ini merah yang sangat gelap sekali. Gitu. Terus kalau tint itu dia akan menjadi merah terang di sini. Jadi light red. That's called tint. And then the last is tones. So tones is combining the hue, basic colors, with tint and shade at the same time. Jadi menggabungkan antara hiu dasar, warna dasar tadi, dengan warna hitam dan juga putih gitu. Jadi dia di antara shade dan tint. Jadi digabungkan dengan warna abu-abu. Nah, jadinya nanti merahnya akan begini ya. Dia akan semakin pudar. Kalau tadi kan semakin terang, ini semakin gelap merahnya. Kalau tones itu dia akan semakin pudar tuh merahnya. Nah, seperti itu. Dan ini saturation tadi. Mungkin untuk lebih memahamkan lagi. Jadi saturation itu adalah kepekatan warna, dan luminance itu adalah hampir sama dengan value tadi ya. Gitu. Jadi semakin terang ataupun semakin gelap. Nah, seperti itu. Nah, dan kalau kita bicara tentang warna ya, tadi teman-teman sudah tahu ya metodenya bagaimana memilih warna, mengkombinasikan warna. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya tadi? Dicampur-campur, and then you maybe choosing complementary colors or triadic colors, tetradic. So what's the aim or what's the point with that complicated methods? Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk meng-create satu kesan ataupun mungkin satu impresi ya, ataupun satu emosi gitu terhadap orang yang melihat karya teman-teman gitu. Ataupun mungkin melihat pakaian misalnya yang teman-teman pakai. Kalau teman-teman memilih, saya hari ini pengen pakai baju white t-shirt, and then I will use blue jeans, and then actually you want to show emotion and then show meaning about something. Dan juga itu berlaku untuk desain teman-teman ya. Baik nanti mungkin desain komposisinya 2 dimensi, komposisi 3-dimensional, or also when you later become professional, choosing the colors, maybe for coffee shop, and then also maybe for the fast food restaurant, choosing the colors of the greenery. So actually there is a connection between colors and emotion here. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu tadi ya, kalau warna hangat itu sebenarnya bagaimana sih? Terus kemudian kalau warna dingin itu bagaimana juga efeknya? Nah, jadi sebenarnya itu ada efek terhadap menstimuli pikiran kita gitu. Mungkin teman-teman misalnya ya, teman-teman tidak sadar, misalnya ada di satu restoran, you eat at one restaurant, and then actually the color of the wall is red. So your niatan awal itu adalah untuk nongkrong, tapi kok lama-lama kerasa tidak nyaman. Nah, jadi sebenarnya ada satu maksud tuh, kenapa sih fast food menggunakan warna-warna yang cerah? Nah, seperti itu. Kenapa coffee shop menggunakan warna-warna yang cenderung kalem? Nah, itu. Jadi dia mempengaruhi kondisi psikologis pengguna ataupun pelihat karya. Jadi seperti itu. Basically here there is a table that created by Medium here. So there is some effect of the colors that maybe you can see here.
Just like the first is red. Red is creating excitement, strength, love, and energy. Mungkin kalau teman-teman lihat di tempat kita, merah itu berani. Merah itu darah, lambang hidup, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi mungkin pemaknaan ini juga akan berbeda ya teman-teman. Satu daerah yang lain. Nah, tapi secara general maksudnya seperti ini. Terus kemudian orange. Orange itu akan menyimbolkan seperti apa? Terus misalkan teman-teman memilih yellow di komposisinya. Oh, saya pengen meng-create satu creativity, satu happiness kepada orang yang melihat. Kemudian ada green seperti itu, blue, pink, purple, brown, black, and white gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya basic pemilihan warna itu sangat terkait tuh teman-teman. Tuh, white, clean, simplicity, innocent, and honest. Gitu. Nah, ini this is the detailing about the previous slide. So there is happy colors. The colors usually consist of bright colors and warm colors. Yeah, just like yellow, okay, orange, pink, and red. That consists of warm colors, and then creating happy atmosphere. Okay. And then there is sad colors that are dark and muted. Jadi mungkin tadi di warna-warna ini bisa saja warna basic yang kemudian ditambahkan shade-nya tadi. Jadi dia agak lebih gelap gitu. So maybe the colors is consist of gray, dark gray, or muted blue, or muted green. Jadi hijau yang benar-benar ditambahkan tadi shaded-nya. Nah, seperti itu akan meng-create satu kombinasi yang menghasilkan efek psikologis set. Terus kemudian ada calming colors. Tuh. Jadi kita saat melihatnya bisa merasa cool, terus merasa kalem, merasa relax. Nah, seperti itu. Nah, ada juga neutral colors itu. Neutral colors juga meng-create calming juga. Misalnya putih, white, and then beige, cream, gray, or something like that. It's also creating a calming effect. And then energizing colors. Energizing colors is consist of strong colors. It can be red, and then strong orange, strong yellow. That make us more have more energy. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah ini teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita lihat tadi ya, kombinasi warna itu banyak sekali ya. There are a lot of combination. You can choose maybe mungkin hanya dengan tools color wheel saja, belum dengan tools-tools yang lain itu banyak sekali kombinasinya tadi. Mungkin teman-teman buat komplementari dan juga kemudian membuat yang triadik tadi, dan namanya juga pasti akan semakin rumit tuh. The name must be become very complicated. Mungkin antara satu teman-teman dengan yang lain mungkin akan bingung. Misalnya merah jambu yang seperti apa dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu ada beberapa perbedaan dalam naming colors gitu, dalam nomenklaturnya tuh teman-teman. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu masalah sih. So actually that's not become a big matter for us. As long as we can create and combine the color harmoniously, that's the biggest goal. Nah, gitu. So the most basic colors naming, the first is consists of hue, and then plus value, and then plus saturation. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini consists of tiga elemen ya. Nah, seperti itu. Ini mungkin hampir sama dengan saat kita mendeskripsikan objek gitu ya. Kalau dalam ya mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalnya buku merah tebal. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita bilang hue-nya dulu. Nah, hue itu adalah warna basicnya tadi yang ada di color wheel. Jadi misalnya Mary is wearing a red sweater. Jadi red-nya itu adalah hue-nya. Terus kemudian yang kedua bisa jadi supaya lebih spesifik ya.
Mary is wearing a medium light red sweater. Yeah. So there is an addition value word here. The value is showing us it is tint or shade. Jadi value itu menunjukkan tadi apakah dia akan lebih dark ataukah akan lebih terang terkait shade dan tint tadi ya teman-teman ya. Gitu. Ada medium. Red yang seperti apa sih? Oh ternyata red yang medium light. Nah, so we can see the colors here. This is become more lighter than the red sweater here. Dan yang terakhir ditambahkan dengan saturation di situ. Jadi kepekatan warnanya bisa jadi. Jadi Mary is wearing a medium light and dull red sweater. Dull red, sorry. Gitu. Jadi semakin spesifik lagi. Itu salah satu penamaan. And then the second way to naming the colors is based on the commercial colors name. Jadi nama-nama yang sebenarnya sudah sering digunakan dalam dunia komersial gitu. Misalnya teman-teman dalam dunia otomotif ada namanya British Racing Green. Oh ternyata green yang seperti itu. Ataupun mungkin warnanya BMW ada Estoril Blue. Ataupun kemudian saat teman-teman memilih cat ada yang namanya Pentelight White. Ataupun ada Aqua Haze ataupun Rich Latte gitu. Jadi biasanya nama-nama ini it's associated with some product. It can be automotive product, can be food product, drink, something like that, or fashion. Jadi supaya lebih memudahkan gitu. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga di sini warna yang didasarkan pada objek. Mungkin ini juga yang sering kita gunakan ya. Misalnya orange gitu, jeruk yang seperti apa? Oh, misalnya jeruk Medan, warnanya agak lebih kuning. Ataupun mungkin lemon, ataupun mungkin California lemon dan lain-lain gitu. Jadi dia berdasarkan objek yang mungkin lebih mudah ditemui sehari-hari gitu. Tidak harus komersial objek tadi ya. Dan yang terakhir di sini adalah bisa berdasarkan dari warna-warna pigmennya tuh teman-teman. Jadi misalnya teman-teman pengen membuat minuman warna biru gitu. Nah, biasanya bisa salah satunya bisa diekstrak dari bunga telang misalnya. Nah, di situ bisa menjadi blue bunga telang apa ya bahasa Inggris? Like that lah. Pokoknya bisa jadi dari situ. Ataupun mungkin saat you want to create some drink or created maybe cake or food that have a yellow color. Maybe you can also use spices and then extract it. So that's also called a yellow spices, maybe like that. Jadi penamaannya didasarkan pada dari mana sih warna itu didapatkan. Gitu. Nah, dan ini yang terakhir adalah applying colors. Jadi ada beberapa kombinasi warna dalam suatu karya seni ya teman-teman ya. Gitu. Nah dari sini bisa kita lihat nggak kelihatan tulisannya ya teman-teman ya. Nah di sini mungkin teman-teman punya respon sendiri ya gitu. Emosi apa yang ditangkap, and then what kind of psychological effect that want to create it by the painter here, by the artist. So actually the basic palette colors here using values of white. So in a various way. Jadi sebenarnya basic warnanya adalah putih yang kemudian dimainkan gitu dengan values-nya tadi, ada shade and tint gitu. Ada yang mungkin agak terang, terus kemudian ada yang agak gelap, terus kemudian dimainkan saturation-nya. Jadi basic-nya ini adalah satu warna seperti itu. And then after that we can see another example here. So this example is composition in two-dimensional nirmana, just like you did in previous 3 weeks. Yeah. Jadi bisa kita lihat kombinasi dari berbagai objek
Nah, kalau kita lihat map-nya di sini, settingnya, di sini kita bisa tahu tuh. Misalnya yang satu adalah warna fabric aslinya. Terus kemudian yang kedua, yang ketiga adalah warna komplementernya. Jadi misalnya di sini, nah, lanjutannya di sini adalah warna komplementernya. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu komposisi yang juga tidak hanya bentuknya saja gitu, ataupun tidak hanya besar kecilnya saja atau tatanannya, tapi di sini juga memainkan warna gitu. Seperti itu. Misalnya di sini kita lihat blue and orange. Sebenarnya satu objek menerus tapi dibagi dua, and then it consists of complementary colors, dan sebagainya di situ. Dan ini juga jadi yang top left of the presentation here, you can see example of paint by Brian Baumeister, an artist here. So he used 3 complementary colors. The first is red and green here. I'm sorry, so 2 here. And then yellow orange here, and then blue violet here. So he used the combination of the complementary colors. Jadi teman-teman tidak hanya bisa menggunakan misalnya satu kombinasi complementary color saja gitu. Misalnya ya sudah merah dan hijau saja gitu. Tapi teman-teman bisa bermain-main ataupun mengeksplor lebih banyak tuh. Bisa jadi dengan 3 complementary color seperti ini. Ya, red sama green, terus kemudian yellow orange, and blue and violet. Jadi lebih kaya seperti itu. Dan juga yang contoh ini sama. Dengan 3 with 3 combination of complementary colors here. Dan ini untuk contoh yang mungkin 3-dimensional ya, teman-teman. Jadi kalau di 3-dimensional, mungkin teman-teman tidak hanya memikirkan satu bidang aja, atau mungkin atasnya saja gitu. Tapi teman-teman akan memikirkan atasnya bagaimana, sampingnya bagaimana, bidang bawahnya bagaimana. Karena juga akan terkait mana sih yang paling banyak kena cahaya gitu. Kemarin kita udah bicara shading juga ya di teknik sketsa, terus kemudian di penyusunan nirmana, seperti itu. Misalnya kita lihat, ya sebenarnya ini warna basicnya sama, dark red loh. Tapi bagian yang mungkin tidak terlalu kena cahaya, dia akan jadi lebih gelap tuh. Seperti itu. Jadi efek-efek itu yang akan membedakan tuh. Teman-teman memilih warna untuk komposisi 2-dimensional or 3-dimensional composition. Seperti itu. Jadi misalnya teman-teman memilih warna cat untuk rumah, memilihnya sama gitu. Misalnya warna biru untuk dalam dan luar. Padahal kalau di luar kan the light intensity is stronger. So the color is become more thin than the inside part of the building or the interior. So actually when architect choose colors and then want same effect between outside and inside, so usually they choose different colors, different value for the colors with the same hue. That is the 3-dimensional color composition here. See, maybe when the artist or the designer only choose one colors, maybe tidak terlalu seatraktif ini ya teman-teman. Jadi di sini sudah ditambahkan warna, kemudian sesuai dengan maksud yang pengen dia ciptakan. Oh, saya pengen menciptakan ini ceria tapi tetap elegan mungkin. Jadi palet warnanya seperti itu. Nah, oke. Mungkin sekian dari saya. I think it's enough from me here in class. Thank you.